Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bi niyatil futuh wal munuh wa rusuh tawatin nasuh sulahi jasadi wa ruh ila hadratin nabiyina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi syiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Muhammadun sayyidul qawnaini wa saqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabb Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفسم. يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Hadratul karam, para alim, para ulama, para asatidz, segenap para guru yang saya muliakan, DKM Masjid Ar-Ridwan, serta segenap pengurus yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Jami Ar-Ridwan yang sama-sama mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Pada malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang baru saja kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabatnya serta para pengikut dan umat hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita kitab Safinatun Najah. Bahasan kita pada malam hari ini adalah pasal tentang mujibatul ghusli, perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun mujibatul ghusli sitatun. Paslun bermula ini satu pasal, mujibatul ghusli bermula yang mewajibkan mandi, sitatun itu ada 6. Ilajul hasafati, yaitu membenamkan hasyafah. Hasyafah itu ujung zakar, ujung kemaluan laki-laki. Itu namanya hasyafah. Fil farji, ke dalam farji. Farji itu kemaluan perempuan. Wa khurujul mani, dan yang kedua keluar air mani. Wal haidu, dan yang ketiga haid. Wan nifasu, yang menyebabkan mandi. Yang keempat wan nifasu adalah nifas.
wal wiladatu dan melahirkan, wal mautu dan yang keenam adalah mati. Inilah bahasan kita malam hari ini, yaitu tentang perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Pada pertemuan yang lalu, yang dulu banget dah pokoknya, sebelum lebaran, sebelum puasa ya, kita membahas tentang air. Ya, masih ingat nggak kira-kira ini? Hah? Tentang masalah air. Air ada dua, air qalilun wa katsirun. Itu kalau urutan pelajarannya kemarin itu dulu tuh pasal yang dulu itu pasal tentang air. Kapan ya? Ya tahu dah, yuk. Ya kita mengaji udah pada tua ya. Ini bukan ukuran buat ditanya lagi, kita bukan. Kita buat ngingetin doang. Kan kalau buat ukuran ditanya lagi mah bahasanya kan ujian begitu ya. Ulangan namanya, kalau bahasa dulu ulangan itu ditanya lagi maksudnya gitu ya. Kalau kita mah kan nggak pakai ulangan, maka kita mah ngajinya udah kelas hebat. Iya, orang pakai ditulis, orang nggak usah. Ya santai ya Pak, santai ngajinya, nggak usah tegang ya. Kalau ngaji saya mah santai aja, nggak usah tegang bagian. Pokoknya prinsipnya begini, yang penting mah waktu ngaji paham udah segitu. Iya, ya kan ukurannya begitu. Asal waktu ngaji paham udah segitu, alhamdulillah. Untung pakai ngapal nggak usah, gitu ya. Ya bebas aja, nggak usah tegang. Yang penting hari ini kita bisa paham ngajinya, gitu ya. Ya sehingga ya kan tadi buat nginget mau balik belonjoran gak apa-apa, nggak masalah. Saya ini kalau ini ngaji bapak-bapak enak ya, duduknya rapi begitu ya. Kalau ibu maaf nih, kalau ibu-ibu biasanya nih duduknya kan pada dekat tembok tuh senderan. Itu ada ibu-ibu begini Pak, dia selonjoran kalau ngaji nih, tapi kakinya selonjoran nggak ke depan. Paham orang nih? Ibu-ibu selonjoran duduknya nyender nih gitu tuh. Tapi selonjoran kakinya nggak ke depan, tapi ke samping. Jadi di belakang temennya. Jadi kakinya diumpetin di belakang temennya di tembok. Cuman dia badannya madep depan. Coba tuh ibu-ibu, sampai kayak begitu ngajinya. Jadi dia selonjoran di belakang temennya di situ juga sama sejajar, cuman dia badannya madep ke depan, karena kalau kaki madep kemari dia malu, jadi nyamping. Jadi begini nih, ini selonjoran gitu tuh begitu. Ini temannya di sini, jadi ketutupan kakinya. Saya bilang nggak usah, bebas aja, mau selonjoran nggak apa-apa. Emang enak, nggak pegel, cuman pulang pinggangnya sakit. Jadi kan Pak, maaf ya, kita kalau sholat ya. Sholat kan ngadep Allah ya. Kalau kita nggak bisa berdiri, sholat nggak bisa berdiri, boleh duduk nggak? Boleh. Sholat nggak bisa berdiri, boleh duduk. Pakai bangku. Nggak bisa duduk, boleh sambil sila nggak sholatnya? Boleh. Nggak bisa sila, boleh baris celentang nggak? Boleh beri miring nggak sholat? Boleh. Ngadep Allah aja Pak, ngadep Allah nih. Nggak bisa diri, boleh duduk. Nggak bisa duduk, boleh celentang. Itu ngadep Allah. Apalagi ngaji tibang madep saya. Ya boleh beri belonjo silakan. Jadi bebas saja. Yang penting santai. Pokoknya yang waktu ngaji paham begitu ya. Nah, yang jadi bahasan kita udah air udah lewat dah. Sekarang yang jadi bahasan kita malam hari ini faslun mujibatul gusli, perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Ya. Mandi yang dimaksud dalam bahasan kita ini, ya mandi itu dalam bahasa istilah sana yalul ma'i ala syai'in mutlakon. Definisi mandi secara istilah itu ya, secara bahasa mandi itu adalah mengalirkan air ke segala sesuatu secara mutlak. Itu mandi itu. Mengalirkan air kepada sesuatu secara mutlak. Jadi kalau dalam bahasa dalam arti bahasa mah kita nyuci piring mengalirkan air bukan tuh? Itu mandi juga itu. Iya kalau secara bahasa yang penting asal mengalirkan air secara mutlak kepada sesuatu itu mandi juga. Kita nyuci motor, kita guyang pakai air, mandi juga itu. Kalau secara bahasa. Cuman kalau dalam istilah agama nih, yang namanya mandi itu sana yalul ma'i alal jami'il badani syahron wa basharon ma'an niyati. Yang dimaksud mandi dalam kajian kita dari sisi bahasa, dari sisi asal istilah agama,
yaitu mengalirkan air ala jamil badani ke seluruh bagian tubuh, ya, sya'ran wa basharon, yaitu bagian luar tubuh, rambut dan kulit, ma'an niyati, dibarengi disertai dengan niat. Itu arti mandi yang sekarang kita bahas. Mengalirkan air ke seluruh tubuh bagian luar, kulit dan rambut disertai dengan niat. Jadi kalau pagi-pagi ada orang mau berangkat kerja, ya, masuk kamar mandi, dia cubar-cubar nih badannya, ya, badan disiram sama air, tapi palanya kagak, rambutnya kagak, badannya doang nih. Ya, mandi bukan itu kalau dalam bahasa agama. Nih, sekali lagi nih ya. Ini mah biar paham nih ngaji nih. Yang namanya mandi dalam istilah agama, mengalirkan air ke seluruh tubuh, bagian luar, rambut dan kulit yang dibarengi atau disertai dengan niat. Jadi kalau pagi-pagi Bapak mandi nih, nyiram badan pakai air, cuprak, tapi bagian pala rambutnya atasnya kagak, tapi ini mah dikenain air, mandi bukan itu? Kalau dalam bahasa agama? Bukan. Kalau dalam bahasa agama, mengalirkan air ke seluruh tubuh bagian luar, rambut dengan kulit, disertai dengan niat, baru namanya mandi. Kalau tibang sampai seleher doang nih, pundak ke bawah, dibasuh sampai lepek tapi rambutnya kagak, kalau dalam bahasa agama berarti dia bukan kategori mandi. Walaupun dalam bahasa kita mau mandi ya, gitu. Ini mah dalam bahasa agama. Atau ada lagi nih orang mau pergi kerja pagi-pagi jam 6, cubar rambutnya sampai rambut semuanya basah, kena air semua. Mandi bukan tuh dalam bahasa agama. Kalau nggak pakai niat berarti mandi bukan? Bukan, karena kalau dalam bahasa agama mengalirkan air ke seluruh tubuh bagian luar, rambut dan kulit disertai dengan niat. Mohon maaf, ada orang non-muslim. Kan non-muslim juga apa kalau bicara kebersihan paling rapi. Pagi-pagi udah mandi, pakai sabun, gosok gigi segala macam, rambut pakai sapu, basuh semuanya. Tapi dia mah nggak pakai niat. Berarti kalau dalam istilah agama, dalam istilah syariat kita nih, itu begitu mandi bukan? Nggak pakai niat, bukan mandi. Jadi paham tuh ya. Jadi mandi yang kita bahas hari ini adalah mandi yang mengalirkan air ke seluruh tubuh bagian luar, ya, kulit dan rambut, ya, dan disertai dengan niat. Nih mandi yang kita bahas hari ini, ya. Satu yang menyebabkan mandi, mujibatul gusli. Mandi itu menjadi sebabnya mandi, diwajib maksudnya, yaitu adalah ilazul hasafati fil farji. Saya mohon maaf sebelumnya, karena bicara fikih ini mesti tegas, mesti nyata, mesti danta, nggak bisa diremeng-remeng, nggak bisa disamar-samar. Jadi kalau ada bahasa yang vulgar, saya mohon maaf, karena ini bicara hukum. Sebab kalau saya samar-samar, takutnya nanti salah persepsi. Jadi saya mohon maaf sebelumnya. Karena kalau bicara hukum begitu, ya kalau menyebut yang namanya kemaluan gitu ya, kira-kira ya harus disebut gitu ya. Yaitu ilajul hasafati fil farji, membenamkan, yaitu hasapah fil farji, ke dalam farji. Hasapah itu, Pak, mohon maaf nih, hasapah itu adalah ujung kemaluan laki-laki. Kan begini nih, kalau ini namanya batangnya nih, ini namanya zakar. Macam-macam tuh. Kalau ujungnya nih, helmnya nih, ini namanya hasapah, gitu. Kalau zakar mah di batangnya semua. Nah, kalau yang pertama nih, yang menyebabkan mandi itu, membenamkan hasapah. Berarti ini doang nih. Membenamkan hasapah ke dalam farji, ke dalam kemaluan perempuan. Baru tibang segini doang, ini wajib mandi. Apalagi semuanya, gitu maksudnya. Ya, paham nih ya? Jangan sampai, Ustadz separuh doang mau mandi kali, gitu enggak. Ini ini mohon maaf nih ya. Jadi takut persepsinya begini. Kalau Ustadz tibang ujungnya doang, ini mah masuk wajib mandi orang. Ya emang puguh membenamkan ujungnya doang jadi wajib mandi, apalagi kalau semuanya, gitu maksudnya. Ke dalam kemaluan, ke dalam farji. Farji itu kemaluan perempuan.
baik perempuan dewasa ataupun perempuan kecil, baik perempuan masih hidup ataupun perempuan udah meninggal. Maaf, umpamanya ada laki bininya meninggal, cinta bener sama bininya. Begitu bininya meninggal, buat yang terakhir kali mah begitu. Ya mohon maaf bahasanya menggauli mayat begitu ya. Menggauli mayat. Ya, itu termasuk walaupun dia udah meninggal nih, ya. Itu terkena hukum wajib mandi. Ini orang pakai mandi kalau misalnya orang udah mati sih saya dimasukin gitu misalnya. Tetap wajib mandi. Baik itu dewasa ataupun parji anak kecil. Baik parji manusia ataupun binatang. Lagi kencing ada kambing mundur masuk mandi tuh. Kemaluan kambing misalnya. Ini mah kambing Ustaz, orang kali ya kambing juga sama. Pokoknya ya kalau itu hasapah ujung zakar tadi dia terbenam atau dia masuk ke dalam parji kemaluan lawan jenis, baik itu orang dewasa atau anak kecil, baik dia masih hidup atau meninggal, bahkan kemaluan binatang sekalipun, maka itu mewajibkan mandi walaupun tidak keluar air mani. Ini yang dalam bahasa agama disebutnya jima. Dalam bahasa kita disebutnya bersetubuh. Gitu. Wah, bagaimana kalau lubang belakang sama? Kita nggak bicara haramnya ya. Kita nggak bicara dilarangnya. Ini mah kita bicara masuknya. Kalau bicara haramnya mah haram, memasukkan hasapah ke lubang belakang namanya dubur. Ya, mohon maaf nih. Itu mah haram, nggak boleh. Tapi kita mah nggak bicara haramnya dulu nih. Kita mau bicaranya ini masuknya. Kalaupun Ustadz saya mau orang masuk ke lubang depan, orang masuk ke parji, masuknya ke dubur, misalnya begitu. Sama, itu juga mewajibkan mandi walaupun tidak mengeluarkan air mani. Gitu. Tibang longok doang. Kalau masuk tuh ujungnya ya, maka dia wajib mandi. Baik orang hidup ataupun dia udah meninggal. Ya ada kalau nggak salah namanya Syekh Ajib Sangkan. Jadi ceritanya suaminya udah meninggal tuh orang. Mohon maaf ya kalau bahasa kita matinya itu meninggal dunia tapi barangnya masih berdiri aja. Begitu. Ini ulama nih. Akhirnya gimana cara supaya diturun lagi nih? Ya mesti disenggama sama bininya gitu. Kalau disenggama sama bininya, akhirnya istrinya hamil lahir dan itu anaknya jadi ulama. Padahal udah meninggal lakinya. Gitu ya. Nah, dalam hal ini keduanya baik laki ataupun perempuannya, maka dua-duanya terhukumi mandi wajib. Jadi bukan cuma kita yang laki doang nih yang memasukkan membenamkan hasapah, si perempuan juga yang kemasukan wajib mandi. Paham nggak sampai sini nih? Jadi membenamkan hasapah ujung zakar itu ke dalam kemaluan perempuan walaupun tidak keluar air mani, maka ini menjadi penyebab mandi. Bagi seperempuannya juga sama, ya, dia wajib mandi, ya bukan cuma yang laki doang. Perempuan juga kalau kemaluannya, kalau parjinya kemasukan kelamin lawan jenis walaupun cuma hasapah, maka dia wajib mandi. Sekarang pertanyaannya begini. Kalau ada perempuan kemasukan kemasukan hasapah, tapi barangnya udah buntung, wajib mandi nggak? Barangnya udah copot dari tempatnya, barangnya nih nemu pentungan bedug, dimasukin sama dia ke kemaluannya, tuh perempuan wajib mandi nggak? Ini ya, asli barang laki-laki, cuman udah copot dari tempatnya. Nemu di jalanan gitu. Dimasukin ke kemaluannya perempuan nih. Tuh perempuan wajib mandi nggak? Kalau bentuknya masih bentuk kemaluan, Pak, maka si perempuan wajib wajib mandi. Kalau bentuknya masih utuh, bentuknya masih emang kelamin gitu. Tapi asli ya, mohon maaf juga lagi. Kan sekarang mau zaman udah canggih nih. Kalau kemaluan main-mainan dari karet misalnya. Dari karet nih. Tapi bentuknya kayak kemaluan laki-laki. Kalau, mohon maaf ya. Kalau bahasa laki-laki dewasa.
dulu yang Saroni Black Mamba apa namanya itu? Yang dari karet. Bentuknya sama seperti kemaluan laki-laki. Dimasukin ke kemaluan perempuan. Perempuan wajib mandi nggak tuh? Hah? Ini kan tadi begini nih, kalau yang pertama kemaluan asli udah copot dari tempatnya. Kan namanya masih itu ya. Masih gituan namanya tuh. Dimasukin ke dalam kelamin perempuan. Perempuan wajib mandi nggak? Wajib, orang kemaluan sih masih utuh, cuman copot doang. Nah, sekarang beda lagi masalahnya. Ini mah bentuknya bentuk kemaluan laki-laki, bentuknya bentuk hasapa, bentuk zakar, tapi mainan. Dari karet bahannya, dari silikon. Dimasukin ke kemaluan perempuan. Wajib mandi nggak tuh perempuan? Kagak wajib. Kenapa? Dia kemasukan kemaluan laki-laki bukan? Bentuknya doang sama. Tapi dia bukan kemaluan karena dia bukan dari karet. Gitu ya. Ini yang kalau bicara, makanya tadi saya bilang, Pak, kalau kita bicara hukum fikih itu berkembang, Pak. Nanti ada pertanyaan begini nih, Pak. Sama kayak nanti ada bahasan yang membatalkan wudhu, Pak. Sama kayak di antara nanti nih, ini sedikit melenceng. Di antara yang membatalkan wudhu kan memegang kemaluan dengan bagian dalam telapak tangan. Kita habis wudhu, megang kemaluan dengan bagian dalam telapak tangan kan batal nih. Kegaruk, kita garuk, pakai ini batal. Kan begitu. Sekarang bagaimana kalau kemaluan dicopot? Gitu. Ada kemaluan copot. Kita habis wudhu, kita comot begitu. Batal nggak? Hah? Ini ada kemaluan nih, copot nih. Nemu di jalanan, kita udah habis wudhu nih. Begitu wudhu, nemu lah punya siapa copot ini. Gitu. Asli ini mah asli. Kita ambil begini, batal nggak wudhu kita? Hah? Karena yang kita nemu apa itu? Ya masih asli, cuman udah copot dari tempatnya, batal itu wudhu kita. Gitu. Bentuknya sama, tapi dari karet. Begitu kita habis wudhu, kita pegang. Bentuknya mah sama, cuman bahannya karet. Kita pegang, batal nggak wudhu kita? Hah? Batal nggak? Sama juga megang ban motor itu mah, yang dari karet, man bentuknya doang. Itu kalau bicara fikih begitu. Timbul lagi pertanyaan begini nih, maaf ya. Ini kemaluan laki-laki, Pak, digiling jadi basoh. ini mah lagi. Tapi fikih mah bisa kejadian, Pak. Enggak ada campurannya, murni daging gituan digiling jadi basoh. Begitu digiling jadi basoh, ada nih jatuh di tanah. Pas kita habis wudhu, kita comot tuh basoh tuh yang dari gituan. Batal nggak wudhu kita? Kita nemu apa itu? Ini biar paham nih ngajinya nih. Ini di antara yang batalin wudhu itu kan memegang kemaluan dengan bagian dalam telapak tangan. Kalau ini mah enggak, gatel nih. Anuan kita gatel, garuk kan pakai gini nih, nggak apa-apa, kosot begitu juga. Tapi yang batal tuh pakai bagian dalam nih, ini batal. Nah, abis wudhu nemu kemaluan, tapi udah copot dari tempatnya. Ya, kita pegang, batal nggak wudhu kita? Batal, karena memang nemu kemaluan, bentuknya masih itu, walaupun cuma copot doang. Ini sekarang ini masalahnya ganti. Itu daging gituan digiling jadi basoh. Jatuh di tanah, abis wudhu kita comot, batal nggak? Hah? Enggak batal itu mah. Kenapa enggak batal? Sebab itu kemaluan apa bukan? Karena basoh itu. Bukan walaupun dagingnya daging gituan. Gitu tuh maksudnya tuh. Ya, jadi perempuan tuh, ini suka ada nanya. Kan begitu Pak, kalau pikir mah pertanyaannya luas. Perempuan, laki-laki memasukkan ujung hasapahnya ke dalam apa namanya barang perempuan kan wajib mandi. Laki-lakinya wajib mandi, perempuannya wajib. Perempuan nanya, bagaimana kalau dimasukin tapi udah copot dari tempatnya? Ya tetap mandi juga karena yang dimasukin kemaluan, kecuali kemaluannya kemaluan karet misalnya. Tadi itu ya bahannya karet, bentuknya doang sama. Itu tidak wajib mandi karena itu mah apa namanya karet, sama juga kita masukin ban motor begitu hitungannya. Satu tuh. Yang kedua, ya, wa khurujul mani. Yang kedua yang menyebabkan mandi yaitu keluarnya air mani. Ya.
keluar air mani itu baik dalam keadaan tidur ataupun dalam keadaan melek. Baik dalam keadaan sengaja ataupun tidak sengaja. Maka jika keluar air mani, maka wajib mandi. Baik dalam keadaan tidur, biasanya dalam keadaan tidur ngimpi, biasanya bangun-bangun basah kan begitu. Atau dalam keadaan terjaga, dalam keadaan melek, ya bisa terjadi. Baik sengaja ataupun tidak sengaja, maka itu wajib mandi. Mohon maaf nih, maksudnya begini. Kalau tadi kan memasukkan hasapah ke dalam parji, walaupun tidak keluar air mani, tetap wajib mandi. Sekarang keluar air mani, walaupun tidak melalui perjimaan, dia keluar air mani nih. Tidak melalui jima, tidak melalui persetubuhan, tetap wajib mandi. Pokoknya kalau keluar air mani, sengaja atau tidak, dalam keadaan tidur ataupun dalam keadaan melek, maka wajib mandi. Sekarang kalau pertanyaannya ada orang bersetubuh, memasukkan ujung zakar ke dalam kemaluan perempuan dan keluar air mani pula, berarti dia sebab mandinya ada berapa? Ada dua. Satu sebab karena memasukkan ujung zakarnya, yang kedua karena sebab mandinya. Apa? Karena sebab keluar air maninya. Ustadz, saya mau masukin doang orang keluar mani, tetap dia wajib mandi. Ustadz, saya emang nggak bersetubuh, tapi keluar air mani, ya mimpi seperti mimpi atau ya onani misalnya, walaupun kita nggak bicara di sini, kita nggak bicara dilarangnya, kita berbicara keluarnya, ya. Walaupun dengan sengaja, tidak dengan persetubuhan, kalau keluar air mani, maka dia wajib mandi. Ya, dua tuh yang menyebabkan wajib mandi. Dan yang keluar ciri-ciri air mani itu, Pak, ciri-cirinya nih, karena yang keluar dari kemaluan itu ada 4, Pak. Nih, yang keluar dari kemaluan kita ada 4 jenis. Yang pertama air kencing. Nih, yang keluar dari kemaluan nih, air kencing. Kalau air kencing hukumnya najis, ya. Kemudian akibatnya hanya membatalkan wudhu. Cara bersucinya yaitu istinja dan juga wudhu. Nggak usah pakai segala mandi junub. Nggak usah pakai segala mandi. Habis kencing mandi, lah boros sama air. Jadi kalau air yang pertama nih, yang air yang keluar dari kemaluan, air kencing, hukumnya najis, mengakibatkan batal wudhu. Ya, tidak wajib mandi, cukup istinja, cukup cebok, dan kemudian berwudhu. Ini yang pertama. Yang kedua, yang keluar dari kemaluan, keluar kita nih, selain daripada air kencing, yang kedua air mani atau sperma. Ciri-cirinya, pertama, keluar air mani itu keluarnya memancar, mancrot, nembak tuh. Ya, kalau air kencing makan kagak. Air kencing mah bisa dimainin, bisa kita gas kenceng. Kalau kita nggak gas ya pelan. Ya mau digas kagak gas, yang penting ujungnya, udah begitu dah. Kalau udah selesai dah. Baru enak kalau udah kelar gitu. Tapi kalau air mani itu, ya biasanya ciri-cirinya keluarnya memancar atau mancrot atau nembak disertai dengan syahwat. Itu air mani itu. Dan terasa nikmat. Air mani itu keluarnya terasa nikmat. Kemudian badan lemes kalau harus keluar mani. Dan baunya tuh seperti adonan roti. Baunya seperti adonan roti masih basah. Bukan roti yang udah dibakar, itu mah jadi roti bakar. Adonan yang masih basah, ya. Atau putih telur saat kering. Bekerak tuh, putih telur kalau udah kering itu bekerak, itu begitu modelnya. Itu ciri-ciri air mani, ya. Hukum air mani itu suci menurut sepakat para ulama mazhab, jumhur ulama, Syafi'i, Hambali, dan Maliki. Air mani itu enggak najis. Air mani itu suci. Kalau air kencing tadi najis. Kalau air mani, jumhur ulama 3 mazhab menyatakan itu bukan najis, itu suci. Ya kalau air mani najis, lah kita najis berarti. Kita kan dari sperma, gitu ya. Nah, kemudian akibat dari keluar air mani itu apa? Mewajibkan mandi junub. Ini tadi tuh, kalau keluar air mani mewajibkan mandi, gitu ya. Dan kalau dia kena baju nih, misalnya kan tadi air mani suci ya.
kemudian kena baju atau kena sarung kita gitu. Maka cukup dikerok aja cara bersihnya. Ya, dikerok saat kalau udah kering nih. Ini romannya bekerak bekas apa ini? Gitu kan itu. Lah, bekas malam ini mah begitu udah kering, ya cukup dikerok aja, dikerok begitu ya. Sampai lembut lagi. Udah, karena air mani itu tadi apa? Suci. Atau kalau ketahuan masih basah mah ya dikupiak dikit ya. Karena dia nggak najis. Kemudian tadi satu air kencing, kedua air mani yang keluar dari kemaluan. Yang nomor ketiga mazi. Mani, mazi. Apa mazi itu? Ya, sama cairan putih kental ya. Cuman rada keruh dia mah. Kalau air mani kan rada putih. Kayak adonan kayak putih telur begitu. Kalau dia mah rada keruh. Keluarnya biasanya nih, kalau mazi itu keluarnya biasanya keluar keluarnya karena saat ada rangsangan syahwat, tapi dia nggak memancar. Air mani keluar ada syahwat, tapi keluarnya nembak, keluarnya muncrat. Kalau mazi dia keluarnya ada syahwat, tapi keluarnya nggak nembak. Iya, encer, ya. Kemudian tidak bikin lemes. Nah, hukumnya apa? Hukumnya najis. Jadi kalau keluar cairan nih, Bapak lagi ada syahwat nih, ya ada rangsangan tinggi, tahu-tahu basah, gitu ya. Dan ini ada basah, ada setetes biasanya. Dia mah agak encer, gitu, agak keruh encer. Nah itu najis Pak. Kalau air mani kan tadi suci, kalau itu mah najis, ya. Cara bersucinya yaitu cukup dicuci atau kemaluan atau cebok bahasa kita. Bagian yang tadi kena air mazi itu misalnya di kain gitu ya, mesti dicuci itu mah karena mazi itu adalah najis. Dan yang keempat yaitu wadi. Mani, mazi, wadi. Air kencing itu jadi 4. Apa wadi itu? Cairan putih kental. Ya, keluarnya biasanya setelah kencing. Dia mah habis kencing suka ada keluar tuh, ya, lendir. Itu namanya wadi. Atau saat mengangkat beban berat, kerja berat gitu ya, saking capeknya, saking beratnya, atau kelelahan, itu biasanya keluar tuh yang namanya air wadi gitu ya. Dan hukumnya najis, dia membatalkan wudhu ya, tapi tidak wajib mandi. Itu 4 jenis cairan yang keluar dari kemaluan kita. Air kencing, air mani, terus mazi, terus wadi. Itu ada 4. Tinggal ya ciri-ciri udah ketahuan. Kalau mani keluarnya nembak, muncrat, dan ada syahwat dan nikmat kalau habis keluar. Kalau yang tadi yang 2 lagi juga sudah ada ciri-cirinya. Itu yang nomor keberapa tuh? Yang kedua. Kemudian wal haidu, dan yang menyebabkan mandi yang nomor ketiga itu adalah haid. Apa haid itu? Darah yang keluar dari rahim perempuan dalam kondisi sehat, bukan dalam kondisi sakit, Pak. Jadi biasa Bu, perempuan sehat keluar darah dari rahimnya atau dari kemaluannya, ciri-cirinya darahnya rada hitam pekat, beda sama darah biasa. Yang kedua darahnya rada panas atau hangat, ya. Itu darah haid. Maka hukum yang berlaku bagi perempuan yang sedang haid, kalau dia sudah suci, maka dia wajib mandi. Nanti ada pembahasan Pak di sini. Di kitab ini ada pembahasan tentang haid. Berapa lama masa haid bagi perempuan, berapa lama masa sucinya, biasanya yang paling lama berapa, paling cepat berapa, dan seterusnya. Nanti ada pembahasan khusus tentang haid. Maka hukum yang berlaku bagi perempuan haid sama dengan perempuan yang nifas, ya, yaitu tidak boleh mengerjakan sholat, juga tidak boleh mengerjakan puasa dan juga ibadah lainnya. Pertanyaannya begini, kenapa perempuan kalau lagi haid nggak boleh sholat, nggak boleh puasa? Kenapa perempuan mah? Bu, ini orang perempuan lagi haid nggak boleh puasa, tapi wajib diqodho nanti di luar Ramadan. Perempuan kalau lagi haid nggak boleh sholat. Ya kalau haidnya seminggu, ya seminggu harus sembahyang. Enak tuh perempuan mah. Pertanyaannya, kenapa kalau perempuan kalau haid nggak boleh sholat, nggak boleh puasa? Nih saya kasih tahu ya. Tapi di Malaysia nih, ini mah di Ridwan doang saya kasih tahu nih. Di tempat lain saya kasih tahu nih. Iya. Kenapa perempuan kalau lagi haid
Ya dalam syariat nih, ini agama. Nggak boleh kan perempuan sholat. Nggak boleh perempuan puasa. Kenapa? Karena orang yang lagi keluar darah, Pak, itu tubuhnya lemah, tubuhnya lemes. Gitu, nggak ada tenaga. Maka nggak diperkenankan dia puasa, nggak diperkenankan dia sholat. Perempuan, orang kalau keluar darah, Pak, siapapun ini mah, mau laki mau perempuan, kalau dia lagi keluar darah, tubuhnya lemes. Coba dah, kayak bapak donor darah. Donor darah kan kita diambil darah ya. Tuh kalau habis diambil darah tuh, kita suka dikasih makanan kan ya? Kasih roti, kasih bubur. Emang apa? Karena orang kalau habis keluar darah, Pak, lemes badannya. Gitu. Atau kita misalnya kan ada orang nih Pak nih. Mohon maaf ya, kita nih Pak nih, lebaran haji Pak Haji, motong sapi, motong kambing, blas-blas kita orang apa-ngapa ngeliat darah. Tapi begitu kita kena pisau bedikit, keluar darah, lemes nggak? Ya Allah, keluar darah lemes kita. Padahal lagi motong sapi, itu buceceran darah, ambak-ambakan kita motong sapi, biasa aja. Begitu kita kena pisau, ujung pisau dikit, set, berdarah, lemes kadang-kadang tuh. Karena memang orang kalau keluar darah Pak, badannya lemes, badannya lemah. Itulah kenapa perempuan kalau lagi haid nggak boleh sholat. Ya orang dia lemes Pak badannya. Apa kalau keluar darah sampai seminggu, coba bayangin. Seminggu keluar darah apa kagak lemes? Ada yang 3 hari, ada yang ya paling cepat sehari semalam. Gitu. Kemudian ya itu yang berapa tadi tuh? Pertama tadi memasukkan hasapah ke dalam farji, kedua keluar air mani, yang ketiga haid, yang keempat wan nifasu dan nifas. Nifas itu darah yang mengiringi kelahiran. Ya, mengiringi kelahiran. Itu namanya nifas, sama seperti haid, ya. Enggak boleh, hukumnya sama. Perempuan yang lagi nifas enggak boleh sholat, enggak boleh puasa. Nanti juga ada bahasan tentang masalah nifas. Berapa lama masa nifas bagi perempuan? Yang nomor kelima wal wiladatu, dan melahirkan. Ya, orang yang melahirkan dia wajib mandi walaupun melahirkannya tidak mengeluarkan darah gitu. Jadi takutnya ada paling begini, ada orang melahirkan tapi nggak keluar darah, apakah dia wajib mandi? Wajib. Berarti kan dia nggak nifas tuh, nggak ada keluar darah. Apalagi kalau sampai keluar darah, berarti kalau orang melahirkan plus keluar darah nifas, berarti sebab mandinya ada berapa? Ada 2, nifas dan melahirkan. Ada orang lahir nggak keluar darah. Mohon maaf nih, misalnya seperti sekarang makan zaman dicanggih, ada yang lahir sesar tuh. Lahir sesar, diambil dari perut, nggak mengeluarkan darah dari kemaluannya, nggak ada darah yang keluar. Ya karena canggihnya teknologi, begitu. Berarti dia wajib mandi nggak tuh? Wajib. Kenapa? Sebabnya adalah karena melahirkan. Baik melahirkannya normal ataupun melahirkannya dalam keadaan sesar. Sama, namanya melahirkan. Maka dia wajib mandi. Dan yang nomor ke-6 yang menyebabkan wajib mandi wal mautu, yaitu mati. Ya, matinya bagaimana? Kecuali syarat mandinya yaitu orang muslim. Kalau orang muslim wajib mandi. Yang kedua, bukan orang yang mati syahid. Kalau orang mati syahid nggak usah dimandiin. Jadi 2 nih syarat mandi bagi yang meninggal nih. 1, mayatnya atau jenazahnya jenazah orang muslim. Berarti kalau orang non muslim mandiin jangan. Ya nggak usah. Orang yang wajib yang muslim sih. Yang wajib mandi. Kalau kagak dia bukan muslim, atau mau dimandiin, mau kagak, mau dikupiak, mau di steam, bagian nama itu mah. Ini ini yang wajib mandi yang muslim. Yang kedua, orang yang mati syahid. Kalau mati syahid nggak usah dimandiin Pak. Makanya disebutnya apa itu mati syahid. Jadi mati syahid itu orang yang mati dalam membela atau berjuang membela agama Allah. Matinya disebut mati syahid, seperti misalnya perang gitu ya. Jadi kalau orang mati syahid itu Pak, nggak usah dimandiin, nggak usah dikapanin, langsung dikubur sama baju-bajunya tuh yang dia pakai. Mau mati, ada yang ketembak, ada yang kebacok, misalnya lagi perang nih, ketembak, makanya disebut mati syahid. Syahid itu artinya saksi. Biar baju dia, darah dia tuh, yang waktu dia perang membela agama Allah, itu nanti jadi saksi di hadapan Allah. Makanya disebut mati syahid. Nah kalau dimandiin, ntar nggak ada saksinya lagi, udah. Orang darahnya dibersihin, baju dibersihin, di kayak enggak, dia mah istimewa. Orang yang mati syahid mah nggak usah dimandiin, nggak usah dikapanin, langsung aja pendem sama baju-baju yang dia pakai, biar itu baju dia yang ada darahnya apa segala macam, itu jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, itu yang namanya orang meninggal, mati itu menjadi sebab. Cuman kalau orang mati mah dimandiin ya.
Jangan suruh mandi dewek. Kalau yang lain mah mandi sendiri, itu yang 5 mah. Kalau yang 5 mandi sendiri. Kalau yang nomor 6 mah ya dimandiin namanya. Tapi itu tetap jadi penyebab ya dalam Islam itu. Dalam Islam itu ya hukum orang yang meninggal, hukum mandinya itu wajib. Gitu. Kayak begini Pak, saya orang Tibet, waktu saya ke Cina itu lagi naik bis, kata guide-nya begini, Pak, kalau ada orang Tibet naik bis sama kita katanya, itu bisa orang satu bis turun semua, dia yang naik. Emang bisa mengapa Pak? Saya kata gitu. Sebab orang Tibet itu katanya dia mandi seumur hidupnya cuma 3 kali. Mandi seumur hidup cuma 3 kali. Yang pertama lahir, pas lahir dimandiin tuh. Ya kan banyak darahnya, dimandiin. Yang kedua pas mau nikah, yang ketiga pas mati. Mati baru dimandiin. Kok bisa begitu? Sebab Tibet itu dekat kutub, Pak. Dataran dingin. Kalau daerah salju. Jadi dia kagak mandi-mandi. Mandi tambah dingin. Makanya orang Tibet itu keyakinannya, ya itu kan dia dipendem. Tanahnya dingin tuh. Itu belasan bahkan puluhan tahun jenazahnya utuh, Pak. Sama juga kayak di kulkas, tanahnya dingin. Jadi kalau digali masih utuh dia, Pak. Dan keyakinan orang Tibet itu katanya bahwa tanda bakti anak sama orang tuanya tuh yaitu udah puluhan tahun jasad orang tuanya ini entar digali kalau masih utuh itu diambil dagingnya, dikopetin, dipisahin daging sama tulangnya. Lebih hebat lagi kalau ngambilnya pakai mulut anaknya, digigitin. Ntar udah misah baru dagingnya dibakar baru dibikin abu gitu. Ya emang di daerah dan keyakinan berbeda ya, daerahnya daerah dingin gitu. Lo bayangin pas seumur hidup mandi 3 kali. Ya kalau kita mah kan sewaya apa aja ya. Bisa minimal 3 kali, minimal 2 kali dah. 3 kali, yang 5 kali gitu ya. Nah itu yang menyebabkan mandi, maksudnya mandi wajib. Jadi yang pertama yaitu membenamkan hasapah ke dalam farji, keluar air mani baik sengaja atau tidak, wal haidu dan haid, wal nifasu dan nifas, wal wiladatu melahirkan, wal mautu ya dan kematian atau maut. Baik, ada waktu beberapa menit menuju waktu Isya. Sebelum saya tutup, barangkali ada pertanyaan. Silakan. Ya, silakan, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama tadi mengenai wajib mandi. Pertanyaannya kalau dia tidak mandi wajib apa yang terjadi? Konsekuensinya. Yang pertama, yang kedua itu sudah. Yang kedua tadi kalau orang sakit maka tidak perlu dia dimandikan. Saya ambil contoh seorang imam masjid kan banyak yang dia mengimami sholat subuh misalnya atau sholat meninggal dalam keadaan mengimami. Dalam pemikiran itu sakit, apakah itu sakit atau tidak? Kemudian kalau itu sakit, apakah berlaku hukum tadi? Baik. Baik, di antara syarat sholat itu adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil kayak misalnya kentut dan sebagainya. Hadas besar itu, ini 6 ini namanya hadas besar. Maka kalau hadas kecil cukup menghilangkan hadas kecil dengan berwudu. Hadas besar nggak cukup berwudu, mesti dengan mandi. Maka kalau orang kagak mandi, kalau dia punya kewajiban sholat nih, maka nggak sah sholatnya. Nggak sah sholatnya tuh, ya. Kenapa? Karena di antara syarat sahnya sholat suci dari hadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil. Bahkan nanti ada juga nih, ada bahasan lagi nih, larangan bagi orang yang junub. Jadi nanti ada sunnah mandi, ada wajib mandi, ada larangan juga buat orang-orang yang sedang dalam keadaan junub. Ya, baik itu junubnya karena haid, karena nifas, karena keluar mani, itu ada larangan-larangannya. Yang paling utama itu tadi, kalau dia sholat, dia belum mandi junub, atau kita nyebutnya mandi hadas besar, maka sholatnya nggak sah. Kedua, bagaimana kalau orang yang imam, ya imam, kemudian apakah itu masuk kategori mati syahid? Syahid itu terbagi, ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia dan akhirat. Yang maksud dalam kategori nggak usah dimandikan, orang yang syahid dunia dan akhirat, dia meninggal dalam membela, memperjuangkan agama Allah. Yang termasuk syahid dunia atau syahid akhirat saja, seperti orang yang mencari nafkah,
mencari nafkah untuk keluarganya, kemudian meninggal dunia. Itu juga mati syahid, cuman syahidnya syahid dunia. Kalau yang begitu, itu tetap wajib dimandikan, ya. Atau seperti misalnya orang yang dalam hadis itu ada orang di antara orang yang mati syahid itu, termasuk maksudnya masih syahid dunia, yaitu orang yang mati dalam keadaan melahirkan. Kan itu perjuangan juga, itu juga syahid. Cuman syahidnya syahid dunia, tetap itu mah mesti dimandikan. Jadi ada bagian-bagian syahid ya, yang syahid yang tadi itu nggak usah dimandiin, ya, yang mati syahid membela agama Allah dalam kerangka mati syahid dunia dan akhirat. Jadi nggak semua yang mati syahid kemudian nggak dimandiin, karena ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia dan akhirat, gitu ya. Ya kayak seperti orang yang meninggal dalam reruntuhan juga mati syahid tuh. Seperti dulu di Palu nih, di Palu ada gempa, pernah inget nggak? Ada lagi sholat, lagi imam tuh, gempa, dia imam terus bismillahirrahmanirrahim, gempa tuh, terus dia mati, syahid nggak tuh? Agak yang begitu maka gak syahid. Itu mati sangit. Kalau sholat ada gempa nih Pak nih. Kalau sholat ada gempa nih. Kita keluar apa terusin sholatnya? Ya keluar Pak. Sholat itu nggak nyusahin, nggak beratin. Jadi kalau misalnya gitu sholat ada gempa nih, keluar Pak, cari tempat aman, tempat yang aman, terusin sholatnya. Jangan biarin mati syahid. Bismillah. Ya itu bukan mati syahid, itu mati sangit. Iya kayak Bapak sholat sini nih sholat di sini nih. Lagi sholat motor Bapak kelihatan ada yang ngotrek-ngotrek. Sholat terusin apa teriak? Motor lagi, ya ini kan kaca nih. Kita lagi sholat dekat kaca, motor kita nih ada maling, terusin sholatnya apa kita berhenti nganin maling? Bagian gue mau khusyuk, biarin khusyuk gue mau. Itu bukan khusyuk, itu mau mati konyol. Jadi kalau lagi sholat motor, ya berhenti dulu sholatnya, kejar malingnya. Sholat apa bukan nyusahin. Kalau begitu sholat jadi nyusahin kita ya. Ya, nanti ada bab khusus dibikin. Demikian sudah masuk waktu isya, kurang lebih mohon maaf. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.